Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sama-sama kita bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk menghadiri kegiatan penyuluhan kali ini. Salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Izinkan saya untuk memberikan materi penyuluhan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang metode pembersihan lidah. Namun sebelum saya masuk ke materi saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari lidah. Jadi fungsi dari lidah itu adalah sebagai indera perasa yang dimungkinkan dengan adanya 10.000 papila. Nah, apa itu papila? Papila itu adalah indera perasa yang ada dalam lidah kita atau juga bisa disebut sebagai kuncup perasa. Nah, lidah juga berperan sebagai alat untuk membantu kita dalam berbicara dan juga membantu kita dalam proses penelan. Oleh karena itu, lidah merupakan organ yang penting dan sangat disarankan bagi kita untuk merawatnya dengan baik dan benar. Di dalam lidah juga terdapat campuran air liur dan bakteri. Di lidah akan menempel satu sama lain yang bisa membentuk lapisan di atas permukaan lidah. Nah, lapisan ini kita sebut sebagai plak. Sayangnya, untuk membersihkan plak tersebut tidak hanya dapat dilakukan dengan berkumur, tetapi juga harus dilakukan dengan menggunakan alat. Karena jika dengan berkumur hanya membersihkan bagian terluar dari plak, sedangkan bakteri yang ada di dalam lidah tersebut tetap menempel di antara sela-sela permukaan lidah. Nah, apalagi jika lidah Bapak dan Ibu sekalian itu ada retakan atau berlekuk. Nah, retakan atau berlekuk itu sangat rentan terhadap pengendapan plak dalam retakan tersebut yang akhirnya membuat bakteri mudah bersembunyi di antara retakan tersebut. Bakteri juga bisa menempel di reseptor pengecap atau papila yang saya jelaskan di awal tadi, yang akhirnya akan membuat kesehatan gigi dan mulut Bapak dan Ibu sekalian menjadi sangat tidak bagus. Nah, cara pertama yang dapat dilakukan untuk membersihkan adalah dengan menggunakan tongue cleaner. Nah, tongue cleaner ini membersihkan lidah, dapat mengangkat bakteri dan sisa makanan yang menempel di lidah. Penggunaan alat pembersih lidah ini dianggap 75% lebih ampuh daripada kita hanya menggunakan sikat gigi. Saya membawa contoh dari tongue cleaner. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mencari tongue cleaner ini. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Di toko ataupun di apotek yang terdekat dari rumah Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, alat ini juga mampu untuk mengurangi senyawa sulfur yang sering menyebabkan bau mulut. Senyawa sulfur di mulut ini ada karena dihasilkan oleh bakteri yang sedang memecah makanan. Nah, tongue cleaner juga bermanfaat untuk menghindari hilangnya kepekaan terhadap rasa dan warna lidah menjadi gelap. Nah, baik, saya akan menjelaskan cara-cara untuk membersihkan lidah dengan tongue cleaner. Seperti yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di poster yang telah saya buat, di sini telah saya jelaskan bagaimana cara membersihkan lidah menggunakan tongue cleaner. Jadi pertama tentu adalah pilih tongue cleaner, baik yang terbuat dari plastik atau yang terbuat dari logam. Bapak dan Ibu sekalian dapat beli di toko ataupun di apotek terdekat dari rumah Bapak dan Ibu sekalian. Lalu sambil berkaca Bapak dan Ibu sekalian julurkan lidah Anda keluar, lalu tempelkan alat tersebut di bagian dalam lidah. Kemudian tekan alat dan gerakkan ke arah depan. Tekan alat, lalu gerakkan ke arah depan. Nah, setelah itu berkumurlah dengan air untuk membuang kotoran dan bakteri. Nah, lakukan tahap ini 2-3 kali sampai Bapak dan Ibu sekalian merasa lidah Bapak dan Ibu sekalian sudah bersih. Nah, lalu jangan lupa setelah menggunakan alat ini, cuci alat ini dengan baik dan simpan di tempat yang kering. Nah, perlu diingat, saat membersihkan lidah, jangan terlalu dalam memasukkan tongue cleaner ini. Kenapa? Karena tubuh memiliki respon untuk muntah ketika tongue cleaner ini terlalu dalam dimasukkan. Nah, jangan juga menekan alat ini terlalu keras karena akan beresiko untuk tergores ataupun terjadi luka. Membersihkan lidah dengan sikat gigi juga dapat atau bisa dilakukan dengan step yang sama seperti yang ada pada poster saya. Namun perlu diperhatikan bahwa sikat gigi yang Bapak Ibu sekalian lakukan, untuk diperhatikan bulu sikatnya. Kita harus menggunakan bulu sikat yang lembut. Nah, kenapa harus lembut? Karena ditakutkan jika menggunakan sikat gigi yang berbulu kasar dapat merusak papila-papila yang ada di lidah. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan luka pada bagian lidah. Nah, beberapa produk sikat gigi juga sebenarnya
sudah memiliki pembersih lidah di bagian belakangnya. Nah, ini juga bisa Bapak dan Ibu sekalian gunakan untuk membersihkan lidah. Setelah itu berkumur dengan mouthwash ataupun obat kumur juga dapat membantu membersihkan lidah, tetapi perlu diingat bahwa membersihkan lidah dengan mouthwash tidak dapat mengangkat seluruh plak yang ada di dalam lidah. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan membersihkan lidah? Nah, menyikat gigi memang perlu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, tetapi membersihkan lidah tidak perlu selama 2 kali sehari. Cukup 1 kali selama sehari. Hal ini untuk mencegah hilangnya seluruh bakteri yang ada di mulut yang itu berfungsi untuk membantu sistem pencernaan. Hal ini juga mencegah terjadinya luka akibat alat yang digunakan. Nah, pembersihan lidah sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena pada saat malam hari kita tidur, tubuh tidak melakukan apa-apa sehingga perkembangan bakteri di mulut sangatlah tinggi. Nah, jangan lupa untuk membersihkan tongue cleaner dengan baik agar bakteri yang habis dibersihkan dari lidah tidak menempel dan berkembang biak di dalam tongue cleaner ini. Nah, penyimpanan yang baik juga diperlukan agar bakteri-bakteri yang ada di tempat lembab tidak terkontaminasi ke dalam tongue cleaner yang kita miliki. Tentu saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga dapat diterapkan juga di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.